Di sini saya menjelaskan tentang masalah keterpurukan bangsa Indonesia dan solusinya. Latar belakang masalah ketika bicara hukum di Indonesia, barangkali masyarakat sudah bosan dan lelah menyaksikan paradok-paradok yang terjadi di dalam kehidupan hukum di negeri ini. Sudah banyak isu-isu miring yang diamatkan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Sudah banyak tuduhan-tuduhan yang telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat tentang banyaknya koruptor, penjara uang masyarakat atau uang rakyat miliaran bahkan triliunan rupiah yang dibebaskan oleh pengadilan. Dan kalaupun hukum hanya sebanding dengan hukuman pencuri ayam, dengan mata telanjang dapat disaksikan bahwa orang miskin akan sangat kesulitan mencari keadilan di ruang keadilan, sedangkan orang berduit akan lebih mudah mendapatkan keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa dalam proses peradilan perkara pidana, bila ingin mendapatkan keringanan atau bahkan bebas dari jeratan hukum, harus menyediakan uang. Begitu juga para pihak dalam perkara perdata. Bila ingin menerangkan perkara yang harus menyediakan sejumlah uang. Dengan kata lain, bahwa putusan pengadilan dapat dibeli dengan uang, karena yang menjadi alma mater untuk keringanan hukum dalam perkara pidana, dan memang kalanya dalam perkara pidana lebih pada pertimbangan beberapa jumlah uang itu daripada pertimbangan hukum yang bersandar pada keadilan dan kebenaran. Dalam situasi serba extraordinary di mana bangsa dan negara kita ini sulit untuk keluar dari tekanan krisis dari segala bidang kehidupan, tidak tertutup kemungkinan bangsa Indonesia akan nambah terpelosok ke jurang nestapa yang semakin dalam dan menyeramkan. Maka situasi ini mencekam seperti ini tidak hayal hukum menjadi ilustrasi yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak becus untuk memberikan jawaban yang prospektif. Pasca tumbangnya pemerintah otoriter tahun 1998, hampir setiap saat di bumi pertiwi ini lahir peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menjawab problematika kehidupan di negara ini, sehingga perbedaan angka ini dalam kondisi. Namun dengan segudang peraturan perundang-undangan, baik menyangkut bidang kelembagaan maupun isi kehidupan manusia Indonesia, keteraturan order tidak berkunjung datang. Malahan hukum kita tampak kelewatan yang akibatnya dengan subtrik peraturan perundang-undangan itu dalam rangka penegakan hukum justru malah menerbitkan persoalan-persoalan baru ketimbang penuntasannya. Hal ini menurut Sapti Raharjo, komunitas hukum dianggap sebagai komunitas yang sangat lamban dalam menangkap momentum. Sejak tumbangnya pemerintah otoriter 1998 yang selanjutnya disebut sebagai era revolusi, sebenarnya merupakan momen paling penting dan strategis dari segi kehidupan sosial dan hukum. Namun dalam kondisi ini tidak mampu menggerakkan untuk mengambil manfaat dalam tanah perbaikan. Ilustrasi yang dijadikan tumpuhan pembebasan dan pencerahan justru menjadi sarang trouble maker bangsa. Dampaknya kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Dalam situasi keterpurukan hukum seperti ini, maka apapun upaya pembelaan dan perbaikan di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, niscaya merupakan hukum mustahil. Untuk
enforceable. Nah, hal ini apabila dicermati, minimal terdapat dua faktor utama. Pertama, perilaku penegak hukum, profesional jus atau kompuratif, dan keduanya, pola pikir para penegak hukum Indonesia sebagian besar masih terkungkung dalam pikiran legalistik positif. Meskipun sistem kelambaannya hukum telah dikebut ke arah perubahan-perubahan, namun paradigma para penegak hukum masih berpola lama. Dalam Harian Kompas tanggal 31 Mei 2002, halaman 27 ditulis Panggung Peradilan Indonesia dikepung oleh berbagai hal yang sangat rawan untuk urusan KKN. Uang yang berseliweran bukan alang kepanjang jumlahnya. Dalam harian yang sama pada halaman 4, Denny Rindrawi mengatakan sebenarnya persoalan perilaku itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun yang berlangsung di Indonesia sungguh sudah keterlaluan. Selanjutnya, ketika dikaji dari sisi penegakan hukum, yang legal positivistik merupakan, menurut Anis Ibrahim, rasanya kita sudah lebih dari cukup memiliki peraturan hukum yang dapat digunakan sebagai garansi kepastian dan keadilan bagi mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Namun, sungguh sangat sulit mendapatkan data yang membenarkan tentang keadilan yang muncul dari hukum. Misalnya, Indonesia telah mengatakan korupsi merupakan extraordinary dan karena dinyatakan Indonesia berada dalam keadaan darurat korupsi. Hal ini melahirkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 20/2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan karena kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak mampu menangani korupsi kelas kakap, maka lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu bisa disebut dengan KPK, yang memiliki kewenangan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Namun, pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya sebatas popularitas, asal sikap, dan sering salah sasaran. Hal ini terbukti koruptor kelas kakap yang menjarah BLBI triliunan rupiah nyaris belum tersentuh. Ironisnya, menurut Anis Ibrahim, seandainya ada yang dibawa ke pengadilan terhadap dua kemungkinan keputusan, jika tidak dibebaskan dengan alih kekurangan alat bukti, bisa jadi vonisnya tidak jauh dari putusan penjahat sekelas preman jalanan. Bagaimana cara keluar dari keterpurukan hukum di negara Indonesia ini? Untuk mengetahui bagaimana cara dan dari keterpurukan hukum di Indonesia ini, yaitu menurut Saptipto Raharjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal atau produksial, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal dan keadilan menurut hukum. Di situ pihak dan keadilan sejati dan keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk mengimbangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Dijelaskan oleh Dr. Andes Saptipto Raharjo SA, itu bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan di hukum masyarakat. Namun, apabila
hukum menjadi buruk seperti selama ini menjadi negara kita yang menjadi sasaran para aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Meskipun kita berpikir jernih dan kesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia. Memang sangat menyedihkan ketika melihat kondisi hukum yang di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal pada dasarnya telah banyak merupakan sisi kebenaran material, keadilan substansial, dan kemanusiaan. Kepedulian terhadap hukum yang menjadikan kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan baru dapat diciptakan jika kita mau keluar dari tawanan-tawanan undang-undang yang serba formal prosedural. Manakala diinginkan dan mempercayai hukum beserta prakteknya masih dapat dijadikan media pencerahan bangsa, maka harus berani mencari agenda alternatif yang sifatnya progresif. Berpikir secara progresif menurut Cipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absoluting hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan personalia kemanusiaan, bekerja berdasarkan pola pikir yang determinal. Hukum memang perlu, namun itu bukanlah salah satu mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan satu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan mencari posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif barang tentu berbeda dengan paradigma hukum prosesif praktif yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Agenda utama paradigma hukum progresif adalah penetapan manusia sebagai realitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku manusia dalam jika dalam fisiolog paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya fisiologi dalam paradigma hukum agresif adalah hukum untuk manusia. Hukum progresif mengingatkan bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti. Oleh karena itu, hukum terus-menerus berada pada status pembangunan diri. Dengan demikian, terjadi perubahan sosial untuk didukung oleh social engineering dialog untuk terancam akan mewujudkan yang terjadi tujuan hukum progresif, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dibutuhkannya progresif yaitu kedua hal itu adalah menjadi bagian dan prinsip-prinsip dari hukum progresif, di mana hukum bukan sebagai raja tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum bukan sebagai teknologi yang bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyambut pintu bagi isu manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, masalah manusia dan kemanusiaan akan menyertai ikut mengalir memasuki hukum. Maka hukum itu ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdi dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para juris untuk menjadi sosok manusia
sebenarnya manusia, bukan manusia sebagai robot atau komputer yang berisi software hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan komputer jika dalam praktik para juris sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang mencetak dalam undang-undang? Untuk beberapa tahun susah payah dan sibuk mencetak ahli hukum jika kerjanya tidak lebih dari komputer yang tinggal mencet-mencet. Jadi, paradigma hukum progresif akan mengarahkan juris menjadi sosok yang arif, bijaksana, dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam setiap persoalan yang dihadapinya, paradigma hukum agresif akan dapat menjinakkan kekuatan dan keterpurukan undang-undang, bukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kita mewajibkan hakim untuk mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. Di samping kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun, hingga berakhirnya tahun 2012, Indonesia masih belum bisa menunjukkan kemajuan yang diinginkan. Hingga saat ini, masih banyak kasus-kasus yang memalukan dan tidak perlu terjadi justru semakin meningkat. Mulai dari kasus kalangan rakyat biasa sampai tokoh-tokoh negara ini. Konflik yang terjadi beraneka ragam, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok atau lembaga yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat. Penyebab utama masalah-masalah yang timbul di masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan perkembangan yang mewujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat pendidikan. Karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pendidikan karakter di Indonesia sudah diberikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, kebanyakan masyarakat tidak benar-benar peduli pada pendidikan karakter yang diajarkan. Mereka lebih mementingkan nilai-nilai yang baik atau lulus dari sebuah lembaga pendidikan dengan prestasi yang membanggakan, sehingga mereka tidak peduli dengan cara apa mencapai itu yang diperoleh. Rasa malu akan lebih didasarkan jika mendapat nilai jelek atau tidak lulus. Namun tidak begitu menjadi masalah ketika ketahuan mencontek selagi mendapatkan nilai bagus dan lulus. Kasus hukum sedang gencar-gencarnya diberantas dan tidak hilang-hilang adalah korupsi. Di Indonesia, tidak pidana korupsi seakan menjadi hal yang biasa. Untuk dilakukannya banyak lapisan masyarakat dan terutama di kalangan pejabat. Penyebab terjadinya korupsi Indonesia adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru, komperisasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, tidak berjalan hukum yang ringan terhadap koruptor, atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, dan budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN. Selagi korupsi, masalah yang mengkhawatirkan adalah budaya kekerasan. Mungkin bisa disebut demikian karena belakang ini kebiasaan menyelesaikan masalah yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk perbuatan anarkis atau
premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta hampir setiap hari. Tanpa perlu menyodorkan kembali data dan informasi yang sudah seringkali kita dapatkan melalui berbagai media massa. Catatan yang bernuansa kekerasan itu tidak sulit ditemukan. Kekhawatiran kerugian material dan non-material kian banyak, termasuk kerugian psikologis seperti ketakutan dan ketraumaan masyarakat akan semakin parah. Penyebab ketidakkerasan yang pertama adalah masalah penegakan hukum yang masih lemah. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, maka kekecewaan akan timbul di dalam masyarakat. Faktor kedua adalah yang berkenaan dengan kesenjangan ekonomi. Masalah kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana dan di berbagai belahan dunia. Hanya yang berbeda adalah tingkat kesenjangannya. Semakin besar perbedaan pendapat anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, semakin potensial untuk menggoyak kestabilan dan keamanan wilayah atau daerah tempat. Kesenjangan ekonomi dapat pasti menimbulkan kecemburuan sosial. Faktor ketiga adalah tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin. Artinya, pemimpin mulai tidak satnya wacana. Apa yang dilakukan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri dan keluar dari rel kewenangannya. Faktor penyebab berikutnya adalah karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingannya menjadi bibit-bibit permasalahan yang agar menjadi besar. Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang tersembunyi berkaitan dengan politik, seperti dalam rangka merebut kekuasaan dengan cara merusak image orang yang sedang berkuasa atau lawan politiknya. Dan bagi sebagian masyarakat yang kondisinya sudah labil karena dihimpit oleh berbagai persoalan hidup, bukanlah tidak mungkin mereka dengan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diperalat. Selain itu, kekerasan juga sering terjadi di kalangan remaja atau pemuda akibat pengaruh minuman keras maupun pengguna narkoba. Hal ini yang paling mengkhawatirkan karena pemuda berarti penerus bangsa yang nantinya akan memegang peranan terhadap negara. Masalah korupsi dan budaya kekerasan hanya contoh dari masalah yang dimiliki bangsa ini. Banyak masalah-masalah yang lain yang juga menjadi gambaran keterpurukan bangsa, seperti masalah pertahanan negara, perekonomian, bahkan perebutan kekuasaan. Yang sering penting adalah masalah mencari solusi dari masalah tersebut, sehingga fokus bangsa bukan lagi menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri, tetapi lebih fokus pada usaha dan memajukan bangsa. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut bisa dimulai dari skala kecil, sehingga yang paling besar diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara pada setiap individu, introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan antara pihak dan dari negara lain, menanamkan rasa tahu malu pada setiap orang sehingga ada tindakannya dan pengawasan ancaman hukum tidak menjadi kendala. Keempat, penegakan hukum. Semua perilaku kejahatan dihukum
sesuai tindakan kejahatannya, bukan sesuai tingkat ekonomi dan kedudukannya. Pemerintah hendaklah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut serta terlibat dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada aksi dan korban kejahatan, membangun kerjasama antara pihak pemerintah dan rakyat. Seterusnya, mematuhi peraturan dan keputusan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah hendaklah mendengarkan keinginan rakyat, mengimbangi pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter, menciptakan lingkungan yang kondusif baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian, serta politik. Perlu secara kesinambungan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah, antar kelompok, antar anggota dan masyarakat. Membangun upaya pemolisian masyarakat dan penguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum. Para pemimpin hendaklah dapat menjadi panutan bagi masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat tidak hilang. Ke-15, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak menjadi tindak kekerasan. Semua persaingan dilakukan secara sehat bagi persaingan akademik, ekonomi maupun politik. Di era reformasi diharapkan menghasilkan perubahan mendasar bagi kemajuan bangsa Indonesia yang saat ini nampaknya belum begitu banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan krusial, di antaranya yaitu 1. Belum ditempatkannya pendidikan sebagai faktor prioritas dan ujung tombak perubahan nasib bangsa yang mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya kualitas, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, dan tidak terbentuknya sikap keterpelajaran yang utuh. Yang kedua, yaitu hukum atau peraturan undang-undangan belum sepenuhnya ditegakkan. Karena hukum peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditegakkan, akibatnya KKN dan pelanggaran hak asasi manusia masih belum bisa sepenuhnya diberantas. Jika sistem hukum ini dilaksanakan oleh undang-undang yang jujur, kita tidak akan mempunyai masalah seperti ini, di mana di dalam sistem hukum dicatat bahwa orang kaya boleh dibebaskan, mencuri ayam harus dihukum. Seharusnya manusia patuh dan tunduk pada undang-undang, tetapi yang terjadi sementara ini adalah undang-undang yang mengikuti kehendak manusia. Korupsi yang ketiga yaitu korupsi Indonesia sudah begitu merajalela. Hampir tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang paling korupsi di Indonesia. Banyak hasil survei yang membuktikan hal ini jelas mengherankan, karena bangsa ini penganut setia agama. Semua agama mengajarkan moralitas, tetapi faktanya masyarakat kita melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai norma agama. Nampak bahwa korupsi Indonesia sangatlah meruncing di semua bidang, termasuk di sektor pendidikan. Korupsi di Indonesia memang sedang mendarah daging dan mengakar hampir di sebuah bidang pekerjaan, mulai era parkir sebagai gedung wakil rakyat seperti mudah menjadi hal biasa. Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi selalu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah. Dalam mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus yang memanfaatkan kedudukan, mengingat korupsi merupakan moral yang kurang baik, sudah seharusnya diberantas. Meskipun korupsi di Indonesia memang sudah membudaya,
menjadi kebiasaan yang sangat sulit diubah. Bukan berarti tidak bisa diubah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita harus yakin bahwa kita ada penyakit yang tidak ada obatnya, termasuk korupsi. Pasti bisa disembuhkan. Obat paling mujarab ialah memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku korupsi. Jangan pandang bulu. Yang keempat yaitu krisis moral. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar saran-saran mengenai hal-hal moral bangsa Indonesia yang sangat sering dikatakan merusak moral anak bangsa kita adalah pornografi dan judi. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi juga di masyarakat perdesaan. Belum adanya pemimpin yang siap menjadi pemimpin saat ini, bangsa Indonesia mempunyai masalah kepemimpinan yang serius. Kita bisa lihat dari masyarakat, hampir tidak ada kepercayaan lagi terhadap segala macam pemimpin. Padahal tanpa pemimpin yang handal, negara ini tidak akan pernah keluar dari kemelut. Kriteria pemimpin yang baik, yang kuat keimanannya dan mantap keagamaannya. Pemimpin yang ideal yaitu tidak hanya dikenal sebagai seorang negarawan saja, namun pemimpin umat sebagai nantinya akan mengayomi serta menjadi teladan bagi rakyatnya. Yang keenam yaitu timbulnya krisis kepercayaan di bidang serta di krisis kebudayaan. Peristiwa di tanah air ini saat ini ditandai oleh adanya indikasi lunturnya nilai-nilai kebersamaan, penghargaan dan identitas diri untuk menerima perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maraknya unjuk rasa saat ini diantara lain disebabkan kurangnya kepercayaan dan suburnya rasa egoisme oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Krisis kepercayaan juga timbul disebabkan oleh menurunnya sikap nasionalisme akibat pendalaman nilai-nilai agamisme yang rendah dan mengakibatkan terbentuknya pola pikir yang cenderung destruktif sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai jalan pemecahan masalah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang diceritakan sebagai religius dan penuh sopan santun saat ini tengah mengalami krisis kebudayaan dengan munculnya budaya kekerasan. Akibatnya, terjadi saling berontak antar kelompok dan etnis. Sikap yang tidak mau menerima perbedaan ini adalah krisis kebudayaan, yakni fenomena ketika kebudayaan telah demikianlah yang bisa saya ceritakan dalam modul keterpurukannya bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.